Nah, karena MBG itu sekali lagi bukan primary services tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian itu tadi pertanyaannya, dia ada sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya, apakah itu menurut Prof tetap konstitusional? Saya singkat saja kepada tapi bisa dijawab langsung ya Pak Dr. Parulian. Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi, Pak Parulian, itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya. Di ruang ini itu sedang juga disidangkan, ya, pengujian undang-undang guru dan dosen, ya. Para guru bersaksi juga, bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR, ya. Ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini, ya, itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari serikat pekerja para dosen, dari perguruan tinggi terkemuka juga hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih, Prof, itu ya, mana yang harusnya didahulukan? Itu loh perspektifnya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada para ahli, Pak Dekan Dr. Parulian Faidi Aritonang, Prof. Suni Umul Firdaus, Prof. Hafid Abbas, dan Pak Dr. Dodi Isawati, serta para saksi Pak Arif Purnama, Pak Suaidi, dan Ibu Nur Asisah. Saya barangkali ingin mulai, meskipun nanti mengharapkan juga pencerahan lebih lanjut dari para ahli, tapi tidak untuk para saksi, ya. Saya ingin mulai dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suni Umul Firdaus, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar, kan ini saya garis bawahi, Prof. Itu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa pemberian gizi atau yang kita kenal sebagai MBG itu bukan merupakan primary services to education. Itu ya. Paling tidak ini saya memahaminya dalam konteks yang juga disinggung oleh Prof dalam keterangan ahli dari konsepsi tentang COFOG, ya. Classification of the Function of the Government yang dikeluarkan oleh OECD, ya kan itu. Nah, karena ini bukan primary services to education, maka saya memahami ini sebagai dalam mengikuti pikiran Prof itu sebagai secondary services to education, ya, lebih ke sana. Nah, pertanyaan klasiknya kemudian, ya, apakah kemudian katakanlah kita tidak mempersoalkan konstitusionalitas MBG-nya, ya, tapi yang kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. Ini tuh, ya. Jadi Pak Irizawati, kita tidak sedang berselisih tentang apakah program MBG itu bermanfaat atau tidak. Tidak, kita tidak sedang berselisih itu, ya. Nah, apakah kalau misalnya, ya, sebuah program yang statusnya adalah secondary, ya, secondary services to education, ya, itu dipenuhi, sementara yang primary services itu masih banyak yang belum dipenuhi. Kenapa belum dipenuhi? Karena memang kemampuan fiskal pemerintah itu bukannya tidak terbatas, tapi terbatas. Apakah ini kemudian masih bisa dikatakan konstitusional, ya? Penempatan dalam konteks perkara ini tentu kemudian penempatan anggarannya, ya, dalam mata anggaran pendidikan. Pertanyaannya kan itu. Apalagi kan dari 7 parameter yang Prof sampaikan itu kan antara lain pada nomor 4 saya lihat program pada maksudnya program pendidikan. Ini kan Prof tegas-tegas mengatakan tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, karena MBG itu sekali lagi bukan primary services tapi secondary services to education, ya. Ketika kemudian itu tadi pertanyaannya, dia ada sementara yang primary services itu belum dipenuhi, ya, apakah itu menurut Prof tetap konstitusional? Ataupun kalau konstitusional tapi bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat? Itu kan kalau MK ini kan kira-kira kan pendekatannya kan itu. Jadi bukan pendekatan quote unquote, ini nggak pas, ya,
bukan pendekatan Wahabi lah, kalau nggak hitam putih begitu kan gitu. Nah, tapi ada 4 pilihan kan kayak begitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu ya. Nah, ini saya mohon pencerahan juga dari Prof. Abbas. Jadi persoalan kita adalah persoalan adanya keterbatasan kemampuan fiskal ya, dan sementara ada fungsi-fungsi utama primary services yang harus dijalankan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dan itu nyata, Prof. Abbas. Di ruang ini itu sedang juga disidangkan ya pengujian undang-undang guru dan dosen. Ya, para guru bersaksi juga. Bahkan dari perguruan tinggi negeri terkemuka yang gaji pokoknya masih di bawah UMR. Ya, ini dari perguruan tinggi terkemuka, saya tidak bicara dari perguruan tinggi yang ini. Ya, itu menurut keterangan mereka. Dan juga dari serikat pekerja para dosen, dari perguruan tinggi terkemuka juga hadir di ruang ini menyampaikan keterangan. Nah, ketika kita ada pada keadaan seperti itu dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, ini kan sama-sama HAM nih, Prof. Itu ya. Mana yang harusnya didahulukan? Itu loh perspektifnya. Nah, saya mohon pencerahan dari para ahli ini tadi ya. Nah, terakhir, barangkali walaupun ini tidak directly constitutionality problem gitu ya, Pak Dodi Iswardi ya. Ini kan kalau kita lihat dari data BPS lah barangkali ya, itu kan kelas menengah kita ada 47,85 juta orang, dan kemudian itu setara dengan 17,13% penduduk kita. Nah, ini saya terpaksa pinjam AI nih, karena saya tidak menemukan datanya. Ya, itu kalau kemudian 17,13% itu kita nisbatkan dari jumlah anak-anak kita yang berusia 0 sampai 19 tahun, itu ada 88,81 juta. Ya, ini maka 17,13%-nya itu 15,2 juta anak. Nah, saya berpikir ya kalau salah dikoreksi nggak apa-apa, Prof. Walaupun hakim kan boleh juga dikoreksi ya. Nah, itu kan kalau yang namanya kelas menengah, nah, ini belum menghitung kelas atas, ini baru sampai kelas menengah, itu intervensi gizinya kan ya barangkali berbeda dengan katakanlah yang di bawah, bahkan berbeda dengan yang sedang kelas yang menuju ke menengah tapi tidak di bawah lagi itu. Nah, saya ingin perspektif Pak Dodi gitu loh. Jadi problema MBG kita itu apa dalam konteks implementasi, itu saja supaya bisa memberikan ini juga pencerahan juga, terlepas dari apakah itu persoalan konstitusionalitas atau bukan. Itu aja, terima kasih, kami kembalikan pada yang mulia Ketua. Prof. Saldi silakan yang mulia. Saya singkat saja kepada tapi bisa dijawab langsung ya Pak Dr. Parulian. Dari negara-negara yang tadi diambil sebagai komparasi, Pak Parulian, itu ada nggak di konstitusinya menentukan mandatory spending 20% untuk pendidikan? Tolong dijawab, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak melanjutkan pertanyaan saya. Yang berikutnya untuk Prof. Suni, ini boleh dijawab langsung, boleh nanti. Di poin E, itu kan poin E angka 4, itu seolah-olah seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Arsul, MBG bukan komponen utama, karena di sini ahli mengatakan program tidak menggantikan, tidak mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Jadi kan ahli mau mengatakan nih MBG bukan komponen utama kan? Oke. Tapi di bagian kesimpulan poin 2, itu seolah-olah ahli menganulir itu dengan mengatakan penempatan MBG dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan. Nah, tolong ini dijelaskan ahli. Jadi jangan sudah menegaskan lalu melipir lagi untuk membenarkan sesuatu yang secara konstitusional dipersoalkan penempatannya di dalam anggaran pendidikan. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan perbandingan presentase, ini belum menjadi fokus kami, dan mungkin izin nanti kami akan memberikan secara tertulis terkait dengan perbandingan masing-masing rasio anggaran di beberapa negara tersebut. Kemudian beberapa negara yang disebutkan seperti Jepang, India, Brazil, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, kemudian juga Perancis. Nah, apakah ini apple to apple? Ini kami membandingkannya apple to apple karena fokusnya pada bagaimana setiap negara itu meletakkan kewajiban anggaran untuk makan siang ini ya. Jadi secara overall semuanya hampir dalam sebuah undang-undang
undang-undang tentang pendidikan. Ya, kalau tadi terkait dengan konstitusi, kami tidak menemukan di konstitusinya, tetapi semua secara eksplisit kepada undang-undang pendidikan, kecuali negara Prancis. Ya, Prancis itu tidak secara eksplisit pada pendidikan. Inggris, Swedia, kemudian beberapa negara lain. Nah, terkait dengan ada pertanyaan tadi, apakah berapa gaji guru masing-masing. Nah, ini juga belum kami fokuskan kepada perbandingan gaji guru. Kemudian nanti akan kami sertakan. Terakhir, bagaimana dengan keadaan apakah beberapa negara tersebut dengan kondisi sekolah yang rusak dan juga beberapa sekolah yang ambruk. Mungkin secara eksplisit India dan Brazil itu masih mempunyai masalah terhadap hal tersebut, ya. Nah, dan juga kekhususannya adalah India terutama itu tidak dalam undang-undang edukasi, dia dalam putusan Mahkamah Agung. Kemudian juga Brazil itu juga tidak dalam spesifik secara hukum pendidikannya. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya sedikit memberi refleksi bahwa sejak kita memilih jalan demokrasi lebih seperempat abad silam, kita didikte oleh hukum Darwin, survival of the fittest. Yang kuatlah yang menguasai segala-galanya. Sehingga publikasi Bank Dunia yang saya rujuk tadi, itu memperlihatkan data yang sangat akurat. Terutama untuk masalah pendidikan. Kita lihat di Papua, di Kabupaten Asmat misalnya, 89% anak-anak SD di sana belum bisa membaca menulis. Sejumlah kabupaten di pegunungan lulus SD, 60% belum bisa membaca menulis. SMP 50% belum bisa, SMA masih ada 40%. Dengan itu amat penting untuk kita menyelamatkan hari depan pendidikan kita. 88,8% sekolah kita, satuan belajar yang lebih 500.000 itu, hanya 0,67% yang berada pada standar internasional. Tapi di sisi lain, saya juga ingin menunjukkan bahwa anak ini tidak tumbuh di atas pelataran kehidupan sosial yang homogen, amat ekstrim. Beda misalnya di Belanda atau di Eropa, Perdana Menterinya 14 tahun berkuasa, dia naik sepeda untuk perpisahannya, karena kehidupan masyarakatnya relatif setara. Kalau kita di sini baru saja misalnya jabatan sekian sudah dikawal sekian banyak forader gitu. Itu kesenjangan sosial ini amat memprihatinkan karena anak didesak untuk menjalani pendidikan yang sama, kurikulum yang sama, proses belajar yang sama, harus standar yang sama, tapi kehidupan sosial amat ekstrim perbedaannya. Tadi Bapak Ketua ingin saya menyampaikan sekali lagi bahwa saya amat terharu melihat data Lembaga Penjamin Simpanan LPS pada akhir April 2026 ini. Terdapat 667,1 juta jumlah rekening. Tapi 99% rekening itu jumlahnya kecil. 659,69 juta, itu di bawah 100 juta. Kalau naik di atas 100 juta, maka terdapat 0,5% dari jumlah itu, 3,3 juta. Tetapi kalau naik 5 miliar, maka itu ternyata 0,01% meningkat. Jadi, dan anehnya lagi, dari sekitar 7.000 triliun ini, 80% dana itu ada di Jawa. Jadi kalau saja kita mengabdi pada hukum Darwin, semua kebijakan, semua peraturan perundang-undangan, kata Bank Dunia, Indonesia divide. Kalau dia tidak bubar, dia hancur dari dalam. Presiden Prabowo pernah menyampaikan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030. Semoga saja kita bisa hadir untuk menyelamatkan negeri ini, karena kesenjangan sosial yang amat ekstrim, keempat terburuk di dunia. Dengan itu kehadiran MBG ini sebagai jembatan yang amat urgen untuk menyelamatkan mereka-mereka ini. Ya, sudah cukup, Prof. Ya, dengan itu semoga semua keputusan di Mahkamah Konstitusi dapat memihak ke mereka yang hampir punah di negeri ini. Dia hanya penonton saja. Untung ada MBG. Cukup, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi karena pertanyaan Prof. Arsul Sani ini juga sangat luar biasa karena berkaitan dengan parameter konstitusional yang saya munculkan di poin 4. Bahwa parameter dikatakan konstitusional, program tidak menggantikan, mengurangi atau mengorbankan komponen utama pendidikan. Nah, ini kan yang harus dibuktikan. Saya mencoba membaca kerangka pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, itu harus dibaca sebagai bagian dari konstitusionalisme substansial. Artinya bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ini tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kewajiban angka atau formalitas fiskal, tapi ada instrumen yang untuk memastikan terpenuhinya substansi hak atas pendidikan.
Kalau tadi disampaikan adalah komponen utama pendidikan ini harus tetap diarahkan pada unsur-unsur yang secara langsung membentuk penyelenggaraan pendidikan, pada saat yang sama, konstitusionalisme juga mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang untuk merumuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan konstitusional. Maka